Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, Bapak. Pertemuan kami di S ini Tuhan, biarlah kami boleh mengerti sebagai orang-orang yang sudah Tuhan memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar kiranya Tuhan kami semakin hari di akhir hidup, bahkan di akhir zaman ini Tuhan, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman, dan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami boleh mengerti, tidak hanya sekedar kami mengerti, tetapi kami mau mendengar firman ini untuk kami melakukan kebenaran firman ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Hari yang akan menjadi berkat buat kami, dan juga teman-teman kami yang bergabung di Zoom ini Tuhan. Kau memberkati kami, mengurapi setiap kami, biar setiap apa yang kami dengarkan, bukan hanya sejarah, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kebenaran firman yang akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan, Mas Ustadz. Ya, oke. Saya ingatkan lagi, atau saya mesti perlu menegaskan lagi apa yang kita sudah pelajari di terakhir kemarin, bahwasanya saudara-saudara semuanya mempelajari segala sesuatu di S ini bukan untuk supaya kita gagah-gagahan, ya, bukan. Tetapi ketika kita ditanya oleh orang-orang yang bertanggungjawabkan iman kita bisa menjawab. Hanya titik poinnya bukan masalah menjawabnya itu. Titik poinnya kita harus menguduskan Kristus lebih dulu di dalam hidup kita. Menjadikan Kristus itu benar-benar hidup di dalam hidup kita, sehingga nanti ketika orang melakukan fitnah terhadap hidup kita, ya, kemudian mereka tidak bisa menemukan karena hidup kita sudah belajar kebenaran, itu sudah menghidupi kebenaran itu sendiri. Jadi, bentar ya, sorry, anjing saya ini kami, jadi saya tutup aja. Oke, jadi kebenaran-kebenaran yang kita hidupi itu adalah kebenaran-kebenaran yang benar-benar nanti bisa membuat orang tidak bisa lagi menyatakan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Nah, salah satunya yang kita pelajari hari ini. Kemarin kita belajar mengenai bagaimana kita bisa menjawab tuduhan bahwa kita ini adalah orang yang kafir, gitu ya. Nah, ini kita kemarin sudah belajar. Kita belajar mengenai gereja yang rata-rata apatis. Jadi sebagai gereja kita jangan apatis, ya, kita mulai belajar kebenaran, ya, jangan bosan-bosan lah. Memang kadang-kadang belajar itu membosankan, tapi kita secara tidak sadar hidup kita diisi terus, gitu. Ini ayatnya yang menegaskan bahwa kita harus melakukannya dengan hormat, dengan lembut, hormat dengan hati nurani yang murni, bukan debat-debatan, bukan otot-ototan, pinter-pinteran. Nah, kemarin kita sudah belajar etimologi kafir. Nah, sekarang kita akan kemarin juga, ya, ini, ya. Sekarang kita akan melihat satu surah lagi. Kalau kemarin kita belajar mengenai tuduhan kafir itu karena dianggap menurut Al-Maidah 73, maka kafirlah, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Nah, kita tahu di sini sebenarnya bukan salah satu, artinya adalah ketiga dari yang tiga. Kita tahu, ya, dari istilah salisu salasah yang ada di sini. Nah, ini menuduh bahwa yang kafir itu adalah ketiga dari yang tiga, sementara iman Kristen tidak menyatakan demikian. Saya tadi sempat baca salah satu pembelaan teman-teman yang Muslim ketika dinyatakan hal seperti ini, ya, itu bukan orang Kristen, gitu. Mereka berkata, pokoknya itu orang Kristen. Nah, itu intinya secara umum orang Kristen. Nah, sekali lagi, ya, kalau kita sudah mulai bicara mengenai kebenaran, teman-teman yang Muslim itu agak kurang fair. Ya, saya melakukan ini sebagai bentuk pembelaan yang seringkali kita ini istilahnya dalam tanda petik diedel-edel Alkitab kita. Itu banyak sekali, kan, yang kalau di YouTube itu kita diedel-edel Alkitabnya. Bagian ini yang menyatakan ini bahwa Yesus menyatakan dirinya utusan lah dan lain-lain. Tapi ketika dilakukan hal yang sama kepada Alkitab mereka nggak terima. Ini saya kira tidak fair, ya. Oleh karena itulah makanya kerangkanya pada malam hari ini adalah kerangka kita mencari kebenaran. Kita mencari kebenaran dari hal yang kelihatan saja, dari masalah etimologi atau masalah bahasa, gitu, ya. Kita sudah belajar di sini. Nah, masalahnya adalah siapa sih sebenarnya yang dituju oleh Al-Maidah 73 ini? Sesungguhnya telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah
ketiga dari yang tiga. Nah, yang dinyatakan itu adalah ini sebenarnya. Nah, itu dijelaskan di surat Al-Najm 19:20. Ya. Maka apakah patut kamu menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat itu adalah ketiga yang akhir? Ini sama coba perhatikan. Bahasanya adalah sama. Afora aitumul lata wal usa wal manat at-salisatal. Salisa tiga ya, akro ketiga dari yang akhir. Nah, sebenarnya yang dituju itu yang ini, ayat ini. Artinya ayat yang dituju oleh Al-Maidah 73 itu pemahaman orang Quraisy yang menyatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Siapa itu? Karena Kristen kan tidak gini. Berarti siapa yang dituju? Yang dituju ini. Orang yang menyatakan bahwa Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat itu ketiga dari yang akhir. Ya, Alat, Al-Uzza, dan Manat adalah ketiga anak Allah. Namanya istilahnya dewa yang paling besar itu adalah Hubal yang merupakan dewa tertinggi bangsa Quraisy. Jadi yang diserang oleh ayat itu sebenarnya untuk bangsa Quraisy, bukan kepada orang-orang Kristen. Oleh karena itulah teman-teman kita yang Muslim, mereka meyakininya itu gini. Ketika Nabi Muhammad belum lahir di dunia ini, mereka bertemu atau orang-orang pada saat itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman jahiliyah, kan gitu kan? Hidup pada zaman jahiliyah, artinya adalah orang-orang yang menyembah kepada banyak dewa, dewa-dewa pagan. Nah, apakah demikian? Sebenarnya secara umum seluruh dunia itu tidak pada zaman jahiliyah. Yang memang ditemui oleh Nabi Muhammad pada saat itu di Mekah, di sekitar Quraisy, ya, suku-suku Quraisy, mereka menyembah tiga Allah ini, Lata, ya, Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Manat itu adalah tiga dewa tertinggi bangsa Quraisy. Jadi yang disebut dengan zaman jahiliyah itu bukan kepada seluruh zaman, karena di Yerusalem orang-orang yang Yahudi masih ada, itu orang Yahudi tidak menyembah dewa yang banyak, orang Yahudi menyembah Elohim Yahweh, itu Allahnya satu, Shema Yisrael Elohim Adonai Eloheinu Adonai Echad. Begitu juga dengan orang Kristen juga tidak menyembah Tuhan yang banyak, orang Kristen sangat kuat sekali penyembahannya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, cuman formulanya mereka menganggap orang Kristen pada saat itu Yesus itu adalah pribadi firman. Sementara pribadi firman atau anak. Sementara Roh Kudus itu sendiri adalah rohnya Tuhan. Begitu, nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas lebih jelasnya. Oke, kita akan melihat siapa Alat, Al-Uzza, Manat. Nah, ini bentuknya. Coba perhatikan di sini ada satu pribadi perempuan di sini. Ini adalah Alat, anak-anaknya Allah yang Maha Tinggi, gitu ya. Ini adalah Manat, ini Uzza. Ya. Nah, ini ada satu sosok pribadi perempuan. Ini adalah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Yang kemudian ya, orang-orang Quraisy ini sebenarnya bukan belajar dari hal yang kosong. Itu ada sejarahnya. Semua itu sejarah, bukan dibuat oleh bangsa Quraisy sendiri. Nah, apa itu? Di dalam kekristenan itu namanya ada sekte Koliridianisme, atau bahasa Arabnya adalah sekte Maryamin. Sekte ini adalah ajaran yang mulai ada sekitar tahun 350 sampai 450 dan mulai berkembang. Nah, berkembangnya justru di Mekah dan sekitarnya pada masa pra-Islam. Jadi sebelum Islam itu ada, tahun 350 450 ini, keyakinan koliridianisme ini atau sekte Maryamin ini sudah sangat kuat mengakar di sana. Jadi sudah ada kelompok khusus mereka. Nah, apa inti ajarannya? Inti ajarannya adalah penyembahan dan penuhanan kepada Maria. Oleh karena itulah di bagian lain yang ada di dalam Al-Quran itu juga menyatakan maka kafir orang yang menganggap bahwa Maria itu adalah Allah. Begitu, jadi yang diserang itu sebenarnya ini. Karena di pandangan Koliridian ini atau Maryamin ini, Maryamnya dijadikan Tuhan juga. Jadi ini Allah Bapa, ya, ini adalah Allah Bapa,
ini adalah Allah anak, asalnya dari mana? Allah anak ini perkawinan antara Bapa dengan Allah Ibu, Maria. Nah, siapa agama yang menuhankan Maria? Mariamin atau Koliridianisme. Nah, yang diserang oleh Islam sebenarnya ini, kelompok ini tidak tepat rasanya kalau itu dianggap kafir kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak pernah menuhankan Maryam. Orang Kristen juga tidak pernah menuhankan manusia Yesus. Gitu kan? Jadi sebenarnya salah alamat ketika menganggap Kristen itu kafir. Lanjut. Nah, apa bedanya kan dari sini kita juga tahu nih ada ajaran di Katolik juga ya yang seolah-olah menyembah Bunda Maria. Mari kita lihat tentang pemahamannya Gereja Katolik sendiri terhadap ajaran Koliridian. Bedanya ya antara Katolik dan Koliridian. Nah, dalam hal penyembahan Bunda Maria, Katolik itu menolak dan mengutuk penyembahan berhala. Itu ajaran inti Katolik. Ajaran inti Katolik bahwa tidak boleh menyembah patung berhala apapun termasuk Bunda Maria. Sementara Koliridian itu penyembahannya terhadap Bunda Maria itu sangat kuat. Jadi istilahnya ya, Koliridian ini mengambil pengajarannya Ortodoks dan Katolik yang mengagungkan Maria sebagai Bunda Yesus, kemudian ditambahi sama dia. Menganggap bahwa kalau Maria itu melahirkan Isa atau melahirkan Yesus yang adalah Tuhan, ya otomatis Maria sendiri menjadi ibunya Tuhan. Ya Maria dianggap sebagai perawan suci yang setara dengan Tuhan. Nah, itu Koliridian itu di situ. Ya, istilahnya menambahi sesuatu yang diyakini oleh Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks. Entah itu menambahi itu memang sengaja atau ketidaktahuan sampai sekarang juga tidak diketahui. Tapi yang pasti orang-orang dari kelompok Koliridian ini benar-benar menuhankan Maria. Sehingga mereka melakukan persembahan Ekaristi atau korban Ekaristi juga kepada Bunda Maria. Sementara Katolik sama sekali tidak pernah memberikan penyembahan atau persembahan doa kepada Bunda Maria. Kepada Tuhan Yesus memang iya, Ekaristinya kepada Tuhan Yesus. Maka sebenarnya akan sangat salah sekali kalau kita menganggap orang Katolik itu ajarannya juga menyembah Bunda Maria. Nah, di dalam ajaran modern saat ini, Gereja Katolik tetap berpedoman kepada apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Epifanius yang hidup pada tahun 315 sampai 403 yang merupakan uskup Salamis ya. Salamis itu tempatnya itu ada di daerah Siprus ya, daerah Siprus. Itu menyatakan menolak Koliridian. Itu orang-orang dari Bapak Gereja yang diakui oleh Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks. Mereka menolak ajaran Koliridian dan sampai sekarang mereka juga menolak. Tetapi, nah saya harus menegaskan, di kalangan Katolik ada juga yang terlalu berlebihan. Harus diakui, karena orang Katolik juga ngakui kok. Ada orang-orang yang sebenarnya tekanannya mereka harus kepada penghormatan kepada Bunda Maria, tetapi mereka sudah keterlaluan. Bahkan mereka minta rahmat kepada Bunda Maria. Itu sudah salah. Karena rahmat hanya ada di dalam, rahmat itu artinya anugerah. Anugerah itu hanya ada di dalam Yesus. Bunda Maria tidak pernah memberikan rahmat. Tapi ada juga orang-orang yang Katolik, mereka membuat doa sendiri kan. Katolik itu ada semacam doanya ya. Kalau mengucapkan doa itu ada formulanya. Mereka minta rahmat kepada Bunda Maria, itu sudah salah. Sebenarnya Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, ini sekarang ajaran Koliridian ini udah mulai muncul lagi. Saya lihat udah mulai muncul. Pernah nggak teman-teman dapat penjelasan WA ya, WA sebuah link ajaran gereja zaman baru yang memuja bahwa yang nanti akan datang menjadi Mesias kedua itu adalah seorang wanita di Cina. Ya, pernah ya? Di Facebook cukup ramai. Pernah Mas, pernah. Nah, itu ajaran Koliridian. Oke. Kita gereja itu kan, ajaran sesat dari mana ini? Itu bukan ajaran baru ya, saudara-saudara ya. Itu bukan ajaran baru, itu sebenarnya meneruskan apa yang diajarkan oleh Koliridian atau kelompok Mariamin ini. Cuma kalau yang baru ini, pemujaannya bukan kepada Bunda Maria saja, tetapi mereka menyatakan bahwa nanti yang akan datang adalah Mesias itu perempuan, dalam bentuk perempuan. Memang ajaran ini sangat memuja perempuan ya. Yang akan datang adalah perempuan, seorang perempuan dari Cina. Saya lupa namanya siapa ya. Nah, gitu. Jadi ajaran ini sudah mulai berbentuk lagi, makanya beberapa ajaran mereka itu diambil dari Koliridian. Nah, kita dibayangkan ya, ketika kita menerima WA itu, kita itu pertama itu terkejut juga iya, bingung juga iya,
nggak berani ngomong kan, ini sesat atau tidak kan kita nggak berani buru-buru ngomong sesat dulu. Kita lihat dulu, kita lihat pandangannya orang-orang, baru kita orang ngomong, oh ini sesat, kita akhirnya oh ya, fix ini sesat. Gitu. Seperti itulah pada saat itu gereja Tuhan. Jadi gereja mula-mula itu kayak gitu. Untuk melabeling ajaran sesat itu tidak lantas tiba-tiba sesat, tidak. Gitu ya, mereka mesti pelajari dulu. Nah, ini kemudian yang ajaran-ajaran ini kemudian yang pada saat itu juga dihajar oleh orang-orang muslim. Gitu, orang teman-teman kita yang muslim yang dianggap kafir. Jadi sebenarnya inilah yang dikejar. Jadi bukan ajaran Kristen yang lurus. Nah, sekarang saya mau mau mengajarkan satu istilah lagi yang mungkin tidak asing lagi kita dengar, yaitu Nasrani. Nah, apakah Nasrani itu berarti adalah orang Kristen? Kan kita sering tuh di sekolah-sekolah orang Nasrani gitu. Ya, kalau kita di acara-acara Natalan gitu, Natalannya Nasrani. Kita harus tahu bahwa kekristenan itu tidak pernah menyebut dirinya dengan Nasrani. Ada orang yang berkata, oh iya itu Nasrani itu maksudnya orang-orang dari Nazaret seperti Yesus yang asalnya dari Nazaret. Itu bukan. Gitu. Nasrani memang komunitas orang yang awalnya itu berasal dari kumpulan orang-orang dari Nazaret. Tapi itu sendiri bukan Nasrani Kristen, tidak bisa disamakan. Di dalam bahasa Arab, kekristenan itu tidak pernah menyebutkan diri kita sebagai seorang Nasrani. Kekristenan itu dalam bahasa Arab selalu menyebut diri kita dengan Masihiyun, yang artinya pengikut Isa Al-Masih. Itu sama dengan Kristen, pengikut Kristus. Kalau Kristen itu bahasa Yunani, Kristianos artinya pengikut Kristus, Masihiyun juga sama, merupakan bahasa Arab yang artinya pengikut-pengikut Al-Masih. Siapa Al-Masih? Ya Yesus, Yesus Al-Masih. Gitu. Jadi Kristen tidak pernah menyamakan dirinya dengan kata Nasrani. Tetapi dalam Al-Quran kata Nasaro, ya Nasaro atau Nasrani itu muncul sebanyak 14 kali. Nah masalahnya ini runyamnya. Ini dianggap sama dengan kekristenan. Sampai sekarang hal ini. Jadi bisa dibayangkan ya, kesalahan-kesalahan terminologi istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran itu akhirnya merupakan kesalahan yang sudah menjadi jamak sejak saat ini, sejak sampai sekarang ini. Dan kita sebagai orang Kristen terkadang kita juga melabeling hal yang sama. Oleh karena itulah kita mesti perlu memberikan pendidikan ya. Saudara-saudara yang ada di S ini karena sudah tahu kebenaran, tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain ya. Ya, kita kalau disebut Nasrani sih supaya secara kekerabatan oke ya oke, tapi kita mesti harus menegaskan di adik-adik rohani kita. Ke orang-orang yang bisa kita ajar bahwa ada perbedaan antara Nasrani dengan Kristen. Itu tidak sama. Karena Kristen sendiri tidak pernah menyebut sebagai Nasrani. Dalam Al-Quran, kata Nasaro atau Nasrani itu muncul sebanyak 14 kali. Itu dianggap sama dengan Kristen. Apakah benar demikian? Nah, mari kita lihat. Pada awal-awal perkembangan Islam, memang harus diakui bahwa Islam itu sering bertemu dengan orang-orang Yahudi. Nah, karena bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka menyamakan begitu saja Nasrani dengan Kristen. Kelompok Yahudi ini, kelompok orang-orang yang disebut Nasrani ini adalah kelompok yang sebenarnya menolak Yesus sebagai Kristus. Mengapa? Karena coba lihat, nama mereka Nasrani. Mereka tidak mau menggunakan nama Masihiyun, pengikut Kristus, nggak mau. Mereka tetap pakai nama Nasrani yang berasal kami dari Nazaret. Dan untungnya, Alkitab kita itu luar biasa. Paulus pernah menulis Nasrani, kelompok sekte Nasrani dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Kita buka Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Saya bisa minta tolong Kak Yono atau Kak Ongki yang bawa Alkitab untuk membacakan Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, dari sini semakin jelas. Sebenarnya kata Nasrani itu tidak muncul dalam kelompoknya Tuhan Yesus atau kelompoknya Paulus. Kita tahu Paulus ini hidup setelah masa Tuhan Yesus naik ke surga.
Jadi Nasrani ini sudah ada duluan, sudah ada lama. Kalau kita membaca konteks ayat ini adalah ketika Paulus bertemu dengan Felix. Ya, siapa Felix? Bukan orang Horeg. Ya. Felix itu seorang orang gubernur lah, wali negeri gitu ya, yang menyampaikan dakwaan kepada Paulus pada saat itu. Nah, Paulus pada saat itu membela dirinya salah satunya dengan itu. Aku itu tidak memusuhi orang Yahudi. Orang Yahudi yang tak musuhi ya orang Yahudi yang melanggar bait suci. Yaitu orang yang disebut Nasrani, sekte Nasrani, kelompok Nasrani. Tuh, ini kok ada Felix ini ya? Ada Felix ini, ada Felix juga ini. Nah, ya, itu adalah orang-orang yang oleh Rasul Paulus dianggap melanggar kesucian kekudusan bait Allah. Jadi kelompok Nasrani ini ada justru pada zaman sebelum Yesus, sebelum masa Yesus itu mereka sudah ada. Yaitu kelompok orang-orang Yahudi yang mereka melanggar kekudusan bait Allah. Bisa dibayangkan ya, kalau dari sini kita bisa merekonstruksi bahwa orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang sebenarnya dimusuhi oleh orang-orang Yahudi garis lurus. Seperti Paulus ini. Paulus itu adalah orang yang dididik oleh Gamaliel. Menurut pemahaman dia adalah orang yang pemahamannya adalah Farisi. Orang pemahaman Farisi itu orang-orang neo-Yahudi ya, neo-Yahudi yang memiliki pandangan berbeda dengan orang-orang Saduki. Nah, si Rasul Paulus ini mereka justru menentang orang-orang dari sekte Nasrani. Nasrani ini sesuai dengan namanya itu berasal dari Nazaret. Orang-orang dari kelompok Nazaret. Yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, merupakan golongan orang Yahudi, apalagi itu golongan orang Kristen. Akhirnya mereka tentunya tersingkir karena mereka sudah tidak mungkin berada di daerah ini di daerah Yahudi, di daerah Yerusalem pada saat itu. Kalau kita bisa melihat ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6 itu tadi di Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Bahkan Paulus sendiri pun memiliki keinginan untuk menangkap orang-orang Nasrani ini. Orang Nasrani ini bukan orang Kristen, orang yang melanggar kekudusan bait Allah. Gitu. Orang yang melanggar kebenaran bait Allah, tapi mereka tidak mau mengakui diri mereka sebagai Masihiyun atau pengikut Yesus, begitu. Maka kemudian kelompok Nasrani ini kemudian menyingkir, sekte Nasrani ini menyingkir. Mereka menyingkir dan mungkin mereka berkumpul ada di sekitar Mekah pada saat itu karena mereka sudah tidak mungkin ada di daerah-daerah Yerusalem ya, mereka menyingkir. Nah, bagaimana dengan orang Nasrani? Bagaimana dengan orang Kristen? Sama, orang Kristen dikejar-kejar oleh Paulus, cuma mereka tidak melanggar kekudusan bait Allah. Gitu. Dan orang Kristen, tentunya kalau itu orang Kristen, Rasul Paulus seharusnya menyebutnya itu dengan Kristen. Karena Kisah Para Rasul 11 ayat 29 sendiri sudah menulis kata Kristen. Kalau di dalam Kisah Para Rasul juga di ayat yang sama, kemudian ada tulisan Nasrani, itu pasti berbeda dengan orang Kristen. Jadi bisa paham ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya secara sejarah, kesejarahan antara Kristen dengan Nasrani itu beda. Berbeda, tapi sayangnya yaitu sudah terlanjur kesalahan ya, sebuah kesalahan kita disebut Nasrani ya oke-oke saja lah. Nah gitu, tapi ya nggak apa-apa, ini sebagai sebuah hal yang salah ya wis lah. Tapi untuk saudara yang tahu, untuk saudara yang belajar di S ini mesti menjelaskan dengan benar gitu ya, bahwa sebenarnya Nasrani itu bukan kelompok kita, itu beda ya. Oke, jadi sebenarnya yang diserang oleh si Rasul Paulus ini adalah kelompok yang diserang oleh Al-Quran ini adalah kelompok ini, Koliridian ini. Ya, sekte di dalam kekristenan yang memang mereka menyimpang. Jadi sebenarnya kurang tepat rasanya kalau kemudian serta-merta menyerang kekristenan itu gara-gara surat Al-Maidah 73. Jadi maka sebenarnya benarlah yang dikatakan Ahok, jangan pakai Al-Maidah, gitu. Dikit-dikit pakai Al-Maidah untuk nyerang orang lain, padahal isinya beda, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa menjawab hal ini?
menjelaskan hal ini? Yang pertama, saudara harus tahu, kita sendiri harus memiliki konsep tentang Allah Trinitas yang benar. Kalau kita tidak punya konsep Allah Trinitas yang benar, yang kita pahami benar, yang kita pahami dengan cukup kuat, kita sendiri masih bingung dengan Trinitas kekristenan, maka saudara tidak akan pernah bisa menjelaskan hal yang benar kepada teman-teman kita yang muslim. Jadi sebelum mulai Zoom, saya sangat terberkati dengan sharingnya Kak Yono ya. Ya pergi ke Kanigoro, dibela-belain loh pergi ke Kanigoro. Hanya untuk menjelaskan kepada teman-teman di sana, yang tentunya masih banyak yang belum percaya Yesus, mengenai kedudukan Yesus. Nah hari ini, tolong disimak baik-baik, pelan-pelan ya, supaya kita ketika memahami Trinitas ini, kita tidak memahami dengan cara yang salah, supaya kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kita yang muslim. Karena memang yang menjadi akar permasalahan itu adalah Trinitas, berkaitan dengan Trinitas atau Tritunggal. Masalah yang lain apalagi? Ya. Masalah yang lain adalah adanya ajaran yang membingungkan dan sering disalahpahami di luar Kristen ya, tentunya kita tahu. Nah, Trinitas itu dianggap berasal dari ajaran Yunani kuno dengan dewa-dewa pagannya. Ingat ya tadi? Ini Alat, Al-Usa, Al-Manat. Manat, sorry, bukan Al-Manat. Manat tidak ada alnya. Gitu ya. Sering kali dianggap sama, ya namanya orang nggak ngerti ya, salah paham, dia anggap aja ya kalau Yunani itu percaya dewa-dewa, Trinitas juga meneruskan ajaran itu, padahal sama sekali tidak. Nah, pemahaman Tritunggal sendiri tidak dipahami oleh orang Kristen. Saudara di sini aja ditanya tentang Trinitas, jawabannya pasti membingungkan. Ya pokoknya tiga, tiga di dalam satu pribadi. Tanpa kita bisa memaknai sendiri atau menjelaskan dengan jelas sendiri di dalam diri kita. Kita sendiri aja nggak jelas dengan Tritunggal, Trinitas. Saudara bisa bayangkan, ya kita saja tidak jelas, apalagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan ketika bertemu dengan orang-orang Muslim kayak gini menjelaskan ini pasti gagal. Dan memang harus diakui, teman-teman kita yang Muslim itu benar-benar memfokuskan bagaimana menghajar Trinitas itu. Sekarang ini teman-teman kita yang Muslim itu punya yang namanya Akademi Kristologi, ya. Itu tempatnya di Malang, di Sidoarjo juga ada. Malang yang paling kuat ya. Malang yang paling kuat itu namanya Akademi Kristologi. Saya nggak habis pikir. Kok ya bisa-bisanya mau belajar Kristologi. Tapi yang mereka pelajari itu Kristologi yang salah menurut pikiran mereka. Menurut cara mereka seharusnya kalau mereka mau jujur, ya mereka harusnya datangkan orang-orang Kristen dong. Gitu. Tapi memang pernah mereka ada di dalam perdebatan dengan orang-orang Kristen. Nah, karena orang Kristen ini tidak mengerti memahami Trinitas, Kristen sendiri tidak memahami Trinitas, akhirnya menjelaskannya juga salah-salah. Salah satu pemahaman yang sering kita pahami salah itu, yang sering paham salahnya dan itu koar-koarnya cukup besar itu adalah kelompok Oneness. Ya, Oneness pernah dengar ya? Kelompok Oneness. Oneness itu adalah kelompok yang sekarang ini cukup getol menyebarkan ajaran mereka tentang Trinitas. Padahal ajaran ini sebenarnya sama sekali salah. Oneness itu gini, mereka berpikir, mungkin kita sendiri pernah dengar ya, bahwa Allah Bapa itu selesai tugasnya, sudah selesai menciptakan. Kemudian Allah Roh Kudus itu sampai sekarang bekerja, tapi Allah Roh Kudus sebenarnya adalah pewahyuan dari Yesus sendiri. Jadi semua Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Makanya doanya mereka di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, seringkali ya dengar itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya pun juga kadang-kadang keseleo ngomong itu. Karena saya dari Pantekosta, asalnya dari Pentakosta dulu. Jadi Oneness itu kebanyakan orang-orang Pentakosta gitu. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus itu disebut Oneness. Nah, padahal sebenarnya harusnya tidak seperti itu pandangan Trinitas kita. Nah, mari kita mulai belajar. Apakah Kristen itu sebenarnya punya 3 Tuhan? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan Alkitab ini sampai sekarang tetap kita pakai, menyatakan bahwa dengarlah atau Shema, kita seringkali mendengar kata Shema. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, menurut kitab Ulangan 6 ayat 4. Jadi tegas sekali ya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya,
bahwa pemahaman di dalam perjanjian lama, Alkitab yang kita akui juga, berotoritas juga, menyatakan bahwa Tuhan itu Esa. Apakah berarti Tuhan kita Esa itu berarti kita kafir? Ya jelas tidak. Karena kita memiliki kepercayaan yang Esa, yang orang Islam sendiri menyatakannya itu sebagai ajaran tauhid. Tauhid. Kita tauhid, iya, karena kita memaknai atau meyakini Ulangan 6 ayat yang keempat itu masih firman Tuhan, belum dihapus. Gitu. Ulangan 6 ayat yang keempat itu di dalam hukum Ibrani atau hukumnya orang Yahudi, ya, dikenal sebagai mitzvah, hukum ya, ha-rishonah. Rishon itu artinya yang pertama, kepala, artinya hukum yang terutama. Hukum yang terutama mereka itu jelas, ya. Mereka menyatakan bahwa Shema Yisrael, tadi sudah saya baca artinya ya. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Echad, Esa, Echad, menggunakan kata Echad. Begitu ya. Nah, ini adalah hukum yang terutama. Maka dosa besar apabila mempersekutukan Allah atau Tuhan dengan Allah atau ilah yang lain. Ya, Kejadian 20 ayat yang ketiga. Lo yihe ekarin ekapalmai. Ya, hukum yang tidak bisa dikompromikan. Bahwa di dalam seluruh perjanjian lama, itu semuanya menegaskan keesaan atau ketauhidan Allah. Ada Imamat 17 ayat 7, Imamat 19 ayat yang ke-31, Yesaya 44 ayat yang ke-6. Pokoknya semua yang ada di dalam perjanjian lama itu menegaskan hal yang sama. Ya, terus bagaimana dengan perjanjian baru? Nah, ini yang seringkali disalahartikan oleh orang. Dikira perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian baru itu sama. Perjanjian baru itu seperti diketahui adalah menuliskan tentang karya, pekerjaan, tindakan, apapun yang dilakukan oleh Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian baru itu hanya menegaskan pekerjaan Mesias. Di dalam perjanjian lama dinubuatkan, di dalam perjanjian baru ditegaskan mengenai pekerjaan Mesias. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai hukum manakah yang terutama, jawaban Tuhan Yesus tepat sekali seperti apa yang saya katakan di awal tadi. Tidak meleset sama sekali. Ketika Yesus ditanya, hukum mana yang terutama? Di dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan Yesus menyatakan, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Sama persis isinya. Kalau kita baca di Ibrani-nya juga sama. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Gitu ya. Jadi Yesus pun tidak mengurangi. Tuhan Yesus tidak pernah mengurangi penjabaran mengenai keesaan Tuhan. Begitu. Nah, yang unik, yang sering kali dituduh itu Bapak ini, kasihan sekali. Si Bapak ini yang namanya Rasul Paulus ini dianggap sebagai oknum yang menyimpangkan ajarannya Tuhan Yesus. Jadi teman-teman yang Muslim itu pada akhirnya harus mengakui bahwa Yesus itu juga mengajarkan tauhid. Tapi tidak dengan Paulus. Kasihan sekali. Paulus dikira adalah seorang tokoh yang benar-benar menyimpangkan ajarannya Yesus. Dan ini bukan hanya orang Muslim aja yang ngomong. Orang Kristen yang sekarang jadi agnostik, yaitu Bart Ehrman, yang kemarin saya ajarkan di pengajaran hari Selasa ya. Hari Selasa itu kan kita ngajar apakah Isa sama dengan Yesus. Ya, cuman tempatnya berbeda. Kalau hari Senin kita di S, hari Selasa kita di City Blessing. Jadi orang S ini ada di mana-mana. Di mana-mana ada. Omnipresent gitu ya. Nah, di ajarannya Rasul Paulus, dituduh Rasul Paulus itulah yang menyimpangkan, yang menjadi ajaran Trinitas itu Rasul. Padahal sama sekali tidak. Kasihan sekali Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat itu menegaskan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Itu tulisannya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahasa aslinya adalah Eudeus, Theos, Heteros, Eimeis. Itu bahasa Yunani-nya ya. Dan uniknya,
di 1 Korintus 8 ayat yang keempat ini, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, ini sudah saya ajarkan di beberapa saat yang lalu. Tulisannya, tulisan teksnya, ini tulisannya Rasul Paulus ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tulisannya itu unik. Tulisannya itu wa an la ilaha illallah al-ahad. Saya kadang-kadang ketawa itu lihat terjemahan bahasa Arab. Nah, tulisan bahasa Arab ini, Alkitab terjemahan bahasa Arab ini dibuat pada abad yang kelima, ya, atau mungkin seabad dengan kelahiran Nabi Muhammad. Artinya sebelum sebelum Al-Quran ditulis, Alkitab ini sudah ada, tulisan ini sudah ada, yang menyatakan bahwa di dalam Alkitab bahasa Arab ada kalimat tauhid yang sangat diagung-agungkan oleh teman-teman kita yang Muslim. Mereka bangga sekali gitu ya. Tapi di Alkitab kita itu sudah ada, wa an la ilaha illallah al-ahad. Dan harusnya gereja bangga dengan hal ini. Gereja harusnya menyatakan bahwa kita pun juga memahami Tuhan yang tauhid. Maka sebenarnya salah ya, sekali lagi. Karena judul kita adalah apakah Kristen itu kita kafir, apakah kekristenan itu kafir. Dari mana kafirnya? Kita juga meyakini tauhid, ketauhidan Tuhan. Begitu ya. Asik ini. Jadi prinsip dasarnya yang harus diketahui ketika sebelum kita memaknai atau mempelajari apa itu Trinitas atau Tritunggal. Coba teman-teman, adik-adik, saudara-saudara bisa lihat di sini. Ini prinsip dasarnya supaya kita tidak salah ya. Ketritunggalan Allah tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah berbicara mengenai jumlahnya Tuhan. Jadi kita jangan berpikir bahwa yang namanya Trinitas itu kita bicara tentang jumlahnya Tuhan. Enggak, salah kalau kita di situ. Kalau kita masih memiliki cara pandang seperti itu tentang jumlahnya Tuhan, maka kita sudah salah. Artinya, presuposisi kita atau prinsip dasar kita itu sudah salah. Trinitas itu berbicara mengenai bagaimananya Allah. Kebagaimanaan Allah, bukan jumlahnya Allah. Nah, kalau teman-teman kita yang Muslim kan nuduhnya bahwa kita itu punya 3 Tuhan, itu bicara masalah jumlah. Padahal Trinitas kebenarannya tidak pernah bicara masalah jumlah, tetapi bicara masalah bagaimananya Allah itu. Terus yang kedua, Tritunggal atau Trinitas itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pribadi di luar Allah. Nggak ada. Tidak ada kaitannya dengan pribadi yang lain di luar Allah sendiri. Itu semuanya murni berbicara mengenai pribadi Allah sendiri. Pribadi di dalam diri Allah yang esa sendiri. Gitu. Apalagi prinsip yang ketiga juga, ini yang harus kita ketahui, tidak berkaitan dengan tubuh kemanusiaan Yesus. Ini yang seringkali disalahpahami. Teman-teman kita yang Muslim itu selalu menyalahpahami Trinitas itu dengan tubuh kemanusiaannya Yesus. Maka pertanyaannya mereka itu macam-macam di situ. Kalau Yesus itu adalah anak Allah, bidannya siapa? Kemudian Yesus itu apa? Kalau dia Allah, masa Allah itu, atau kalau dia Allah atau Tuhan masa lahir tanggal 25 Desember. Kalau dia Tuhan itu masa bisa ini apa lapar. Selalu saudara bisa lihat di semua buku-buku yang menuduh tentang ini apa tentang Kristen yang salah paham. Selalu tuduhannya seperti itu. Perhatikan aja. Bahkan orang-orang yang katanya sekarang ini adalah orang-orang dari kelompok ini apa akademi Kristologi itu tidak pernah paham hal ini. Selalu mereka menuduh kemanusiaan Yesus itu sebagai Allah. Ya. Sampai sekarang mereka menyatakan itu. Bahkan ketika mereka berkata Isa itu adalah utusan, adalah nabi. Itu selalu di pandangan mereka, di pikiran mereka itu adalah manusia Yesus, Isanya. Mereka itu berpikir kita ini menuhankan manusianya Yesus. Itu salah presuposisinya itu di situ.
Padahal Trinitas itu tidak berbicara sama sekali mengenai tubuh manusianya Yesus. Yang dibicarakan di Trinitas itu adalah hakikat Yesus, ya, atau aslinya Yesus, hakikat Yesus sebagai firman Allah, bukan tubuh kemanusiaannya Yesus. Jadi dari prinsip dasar ini saja kita sudah tahu betapa salah pahamnya mereka kepada kita. Nah, saya harap teman-teman, adik-adikku semua di sini ya tidak memiliki cara berpikir atau presuposisi yang sama dengan teman-teman kita yang Muslim. Karena kalau Kristen itu masih bicara Trinitas tentang keberapaannya Tuhan, masih bicara Trinitas itu tentang pribadi di luar Tuhan, dan masih bicara Trinitas tentang tubuh kemanusiaannya Yesus, selesai sudah. Kita nggak bisa ngomong lagi kepada teman-teman kita yang Muslim. Bahkan kepada diri kita sendiri pun kita juga semakin bingung. Contoh ya, contoh ketika kita bicara mengenai Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, amin. Iya, dia adalah Tuhan, amin. Gitu. Terus kemudian kita berpikir bahwa tubuh manusia Yesus itu juga Tuhan. Maka kalau seharusnya tubuh manusia Yesus itu adalah Tuhan, dia harusnya nggak bisa mati di atas kayu salib. Bayangkan bagaimana Tuhan bisa begitu mudah disiksa, dikalahkan. Maka kemudian ada orang berpikir, lah ya, masa Tuhan itu bisa selemah itu, gitu kan? Nah, padahal yang kita bicara di frame berpikir kita itu kan tubuh manusianya, gitu. Maka parah sekali kalau kita sendiri sebagai orang Kristen itu juga berpikir bahwa Trinitas itu bicara tentang tubuh kemanusiaannya Yesus. Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang hal itu, tetapi menunjuk kepada Yesus sebagai firman, keberadaan Yesus sebagai firman. Dan itu dijelaskan clear sekali di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Saya mohon prinsip dasar ini bisa dipahami oleh kita semuanya, supaya kita tidak salah ketika menjelaskan. Bukan hanya tidak salah ketika menjelaskan, kita pun sendiri memiliki pemahaman yang benar tentang Trinitas. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami peran Yesus? Kesalahpahaman itu dipicu karena memahami Yesus hanya dari sisi kemanusiaannya saja. Saya katakan berkali-kali ya, hanya dari sisi kemanusiaannya saja. Maka kita bisa salah. Yang kedua, padahal di dalam kodratnya sebagai manusia, yang paling penting yang harus kita sadari bahwa di dalam diri Yesus itu berdiam ada ya firman Allah yang melekat secara kodim dan koimah, melekat dan itu berlangsung kekal. Gitu. Di dalam manusia dia itu ada firman Allah yang kodim, yang melekat, tetapi dia juga kekal. Firman Allahnya ya yang kekal ya, bukan tubuh manusianya Yesus. Firman Allah itu sendiri bersumber dari Allah, maka disebut sebagai anak Allah. Anak Allah itu bukan Allah beranak. Itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan yang menyatakan berasal atau bersumber dari Allah. Maka ketika ada tuduhan lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Kita harus sepakat dengan hal itu betul. Bahwa Tuhan itu tidak mungkin punya anak. Nah, tuduhan itu pun bukan juga kepada orang Kristen. Saya dulu itu nggak suka marah kepada Rhoma Irama. Bukan hanya termasuk saya. Bapak saya itu marah. Kalau Rhoma Irama nyanyi. Kalau Mr. Indra sih pasti tahu lagunya Rhoma Irama ya. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu saya dulu tersinggung dengan lagu itu. Melok ngamuk. Padahal sebenarnya kita mesti perlu mengamenkan ayat itu karena memang itu benar. Allah tidak mungkin beranak. Lah, Yesus kan anak Tuhan, maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya di dalam teologi Kristen bahwa Yesus itu anak Allah itu bahwa Tuhan atau Yesus itu bersumber dari Allah sendiri dan bukan pribadi di luar Allah. Bukan. Tetapi bersumber dari Allah sendiri. Nah, Allah itu, Sang Firman itu tadi itu nuzul atau berinkarnasi atau bahasa Kristennya itu, bahasa Kristen Indonesianya walaupun kurang tepat itu menjelma. Kata menjelma itu sebenarnya kurang tepat. Lebih baik gunakan kata inkarnasi ya.
Karena kalau menjelma itu kayak contoh ya, ada jin menjelma menjadi Kak Yono. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi jinnya itu menjadi seperti Kak Yono. Itu menjelma. Nah, tapi Tuhan tidak menjelma. Tuhan tidak menjelma menjadi manusia. Tuhan berinkarnasi, nuzul. Maka bahasa Indonesia nggak ada yang tepat sebenarnya. Itulah keterbatasan bahasa ya, saudara-saudara ya. Firman itu nuzul, berinkarnasi menjadi manusia untuk sebuah karya keselamatan, ada tujuannya. Jadi ketika Yesus menjadi manusia itu bukan berarti tidak ada tujuannya. Ngapain dia jadi manusia? Ada tujuannya. Tujuannya untuk karya keselamatan. Nah, kalau udah karya keselamatan, kita bicara nanti di bagian soter ya. Tidak ada hubungannya dengan masalah kekafiran ini. Kita nanti ada di bagian soter. Makanya saya bilang kekristenan itu kalau kita memahami teologi itu semuanya nyambung. Gitu. Makanya malam ini kalau dituruti nyambung-nyambung semuanya. Akhirnya saya bicara soter juga, tapi enggak ya, saya batasi. Kita hanya bicara masalah apakah Kristen itu kafir atau tidak. Nah, Yesus ketika nusul, firman itu ketika nusul menjadi manusia Yesus, ada karya keselamatan. Ada karya, ada peranan keselamatan yang nanti akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Apakah Yesus itu firman Allah? Iya. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ini bahasa aslinya ya. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Saya harap dan saya sangat berharap saudara semuanya itu menghafalkan ayat ini. Mengapa? Karena ayat ini sering kali dipakai oleh orang-orang saksi Yehova untuk menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah sebuah firman, gitu ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu Allah. Mereka pakai bahasa Indonesia tuh. Mereka pakai bahasa Indonesia untuk sering mengalahkan kita. Nah, kalau saudara menggunakan bahasa asli, maka akan ketahuan. Terjemahan Alkitabnya orang-orang saksi Yehova, namanya terjemahan The New World Translation atau Alkitab zaman baru, ya kalau di dalam bahasa Indonesia itu salah. Mengapa salah? Karena ayat ini sama sekali tidak ada perkataan suatu. Ya, pada mulanya adalah firman, adalah enhologos firman, kaihologos dan firman itu ya bersama-sama dengan Allah, prostonteon. Kaiteos and hologos, logos lagi, hologos lagi. Ini tidak ada kata suatu di sini. Nah, saksi Yehova menyisipkan kata suatu di sini. Sehingga mereka kalau sudah muncul bahasa aslinya ini udah nggak bisa bilang apa-apa. Makanya saya harapkan, saya encourage saudara-saudara, hafalkan ayat ini dalam bahasa Yunani, Yohanes 1 ayat 1. Ini bukan untuk keren-kerenan, tapi untuk kita nanti ketika kita ditanya, ya, ditanya oleh orang-orang yang membelokkan iman kita, kita bisa kuat di sini. Nah, khusus untuk ayat ini, saya mohon bisa dihafalkan ya. Bung Karno aja hafal ayat 1 sampai ayat 14 loh, dalam bahasa Yunaninya. Bung Karno itu hebat ya orang itu. Masa kita hafalin satu ayat aja nggak bisa ya. Tolong dihafalkan. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ini akan lebih bagus kalau saudara-saudara jadi pengajar. Pengajar Alkitab, guru gitu ya. Guru agama. Ini kalau menjelaskan ke siswa itu bisa 1 atau 3 pelajaran, 3 materi, pertemuan sendiri ya. Apalagi kalau gurunya kayak bisa bahasa Yunani, gue keren. Anak-anakku semuanya, Yohanes 1 ayat 1 berkata, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Wow, saudara, wah guruku hebat, bisa bahasa asli. Nah, itu Yohanes 1 ayat 1 kita tahu semuanya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, tidak ada kata suatu, seperti kata saksi Yehova ya. Dan ayat 14 berkata, kai hologos, sax egeneto. Dan firman itu telah menjadi manusia. Kalau di bahasa Indonesia manusia. Bahasa aslinya adalah sax egeneto. Sax egeneto itu artinya menjadi daging. Sarkos, gitu ya, daging. Firman itu telah menjadi
daging dan tinggal di antara kita. Jadi firman Alkitab sendiri sudah menegaskan bahwa firman itu menjadi manusia. Ya, jadi Yesus itu adalah firman Allah. Iya, Alkitab menyaksikan hal yang sama. Logos ini adalah istilah yang lazim pada masa itu, pada zaman itu, untuk menyebut firman. Karena berasal dari bahasa Targum. Targum itu kayak semacam terjemahan ya, terjemahan perjanjian lama, namanya Targum. Dalam bahasa Aramaik. Kita tahu ya, Alkitab kita itu terdiri dari 3 bahasa. Perjanjian lama dari bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Tetapi kitab-kitab perjanjian lama itu ada juga yang berbahasa Aramaik. Contoh kitab Daniel, sebagian ada bahasa Aramaiknya. Kitab Ezra, itu bahasanya bahasa Aramaik. Bahkan di dalam perjanjian baru sendiri ada kata-kata Aramaik. Seperti contoh, Eli, Eli lama sabachthani, itu adalah bahasa Aramaik. Kemudian tali takum, itu bahasa Aramaik. Jadi cukup banyak bahasa Aramaik. Nah pertanyaannya kenapa? Karena pada zaman itu Tuhan Yesus sendiri berbicara dalam bahasa Aramaik. Yesus itu orang hebat ya, Tuhan Yesus itu orang hebat. Dia lulusan rabi, sekolah rabi di Yerusalem, gitu ya. Makanya Yesus dikatakan sebagai rabi atau guru. Jadi Yesus bukan orang yang bodoh ya, orang pintar saudara-saudara. Selesai S3 mungkin ya. Selesai S3 pendidikan Yesiva atau pendidikan agama Yahudi di sana. Jadi Yesus bisa 3 bahasa. Tuhan Yesus bisa bahasa Aramaik sebagai bahasanya sendiri. Tuhan Yesus pasti juga bisa bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani karena Alkitab itu mengajarkan menggunakan bahasa Ibrani. Dan Tuhan Yesus pasti bisa bahasa Yunani. Karena Tuhan Yesus ketika mengucapkan satu firman Tuhan, dia mengucapkan dalam bahasa Yunani Septuaginta. Septuaginta itu adalah perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Itu Tuhan Yesus kita. Luar biasa ya. Nah, ketika firman itu disebut di dalam tulisan Targum Aramaik atau Alkitab terjemahan dalam bahasa Aramaik, dia menggunakan kata menggunakan kata memra. Di dalam Targum, ketika berbicara tentang pernyataan diri Allah, maka Yahweh atau Elohim itu selalu diterjemahkan dalam bahasa Aram sebagai bahasa Aram sebagai memra Allah, firman Allah. Jadi gini, kira-kira gini penjelasannya, ya. Pokoknya di dalam Targum atau perjanjian lama dalam bahasa Aramaik, ya, ketika Tuhan bertemu dengan umatnya, kalau di dalam perjanjian lama kan selalu ada Allah berfirman, gitu ya. Tapi kalau di dalam Targum itu ditulis memra Allah, firman Allah yang berkata, gitu. Jadi firman Allah yang berkata. Jadi sebenarnya firman Allah itu sendiri menunjuk kepada pribadi Allah. Jadi Allah itu, di dalam diri Allah itu ada pribadi, memra Allah atau firman Allah. Itu artinya, artinya adalah di dalam diri Allah yang Esa ini ada pribadi firman. Mengapa? Karena itu selalu muncul di dalam perjanjian lama, terutama yang sangat jelas sekali di dalam Targum Aramaik. Ya, di dalam Targum perjanjian lama itu selalu ada kata memra Allah, firman Allah berkata, gitu. Jadi firman Allahnya yang berkata. Walaupun sebenarnya di dalam terjemahan bahasa Alkitab asli, terjemahan bahasa Ibrani pun sebenarnya juga menyatakan hal yang sama. Wayomer Elohim, gitu ya. Biasanya Wayomer Elohim, Dafar Elohim, maka Allah berfirman, gitu. Nah, di dalam diri Allah yang ini Esa ini ada pribadi firman dan ada pribadi roh. Dalam satu ini sama seperti saya ya. Saya ini ada perkataan saya, omongan saya ini ya nggak bisa dibedakan sama saya, nggak bisa. Dan ada roh saya, rohnya Ustadz Hari gitu ya, roh saya. Kalau saya nggak punya roh ya saya mati berarti. Gitu. Nah, jadi jelas ya sampai di sini menunjuk kepada pribadi firman. Nah, sekarang yang kedua, apakah Allah itu Isa putra Maryam? Tidak. Ayat yang kemarin kita pelajari di Al-Maidah 73 itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Isa putranya Maryam. Ini jelas-jelas menunjuk kepada kemanusiaan Yesus. Jadi tuduhan bahwa kekristenan tidak menyembah Allah yang Esa itu sebenarnya sangat lemah dalilnya.
yang menyatakan bahwa kekristenan nyembah Tuhan 3 itu lemah dalilnya. Dalilnya nggak ada. Itu termasuk di ini, di Al-Maidah itu 73. Kekristenan sangat sangat dijaga ketauhidan ajarannya. Ya, ini sejarah gereja, nanti aja kapan-kapan kita belajar sejarah gereja. Jadi, oke. Jadi dari situ, dari ya waktunya ini, saya nggak sadar. Saya kalau udah cerita Allah Tritunggal ini nggak selesai-selesai, saudara. Jadi dari situ saja kita sudah tahu dari penjelasan. Oke, sebentar. Terus saya masih habis, sebentar ya. Maaf, saya tancepin dulu. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa kekristenan itu sama sekali tidak pernah mengajarkan ada pribadi yang lain di luar diri Allah. Nah, nanti minggu depan sebagai lanjutan dari pelajaran hari ini kita akan mulai belajar secara khusus mengenai Trinitas. Benar-benar khusus kita akan belajar detail mengenai Trinitas supaya saudara ketika menjelaskan hal ini kepada teman-teman kita yang muslim jadi semakin semakin jelas gitu, menjelaskan untuk diri kita sendiri jelas, untuk orang lain jelas. Nah, intinya dari penjelasan dari tadi itu, saya cuma mau menjelaskan jangan kejebak di dalam pemikiran bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu adalah Tuhan. Jangan kejebak. Ya, kita harus benar-benar bisa membedakan antara Yesus sebagai firman Allah dengan Yesus sebagai manusia. Harus bisa dibedakan karena di dalam kekristenan memang dibedakan antara Yesus merupakan firman dan merupakan Allah. Itu tadi dia di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk menyimak